Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTubeku. Dan pada kesempatan kali ini kita masih ngebahas tentang Microsoft Access dan gimana cara pengerjaannya. Tapi kali ini kita mau masuk ke materi, yaitu tentang query. Jadi query ini teman-teman, kita akan mengelompokkan data-data sesuai dengan kolom-kolom tertentu atau keinginan-keinginan yang akan kita buat. Seperti mengelompokkan data berdasarkan harga, nama barang, atau unit-unit tertentu. Oke, langsung saja guys, kita masuk ke tutorialnya. Check this out. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Bagaimana cara membuat query design dan membuat query yang kita inginkan, serta memecahkan beberapa kasus yang telah ada di soal ini. Oke, langsung saja untuk membuat query itu teman-teman langsung masuk ke menu create, lalu ke query design. Lalu teman-teman bisa ngedesain. Di sini kita udah ada dua table, yaitu table penjualan dan table data kendaraan untuk mobil. Oke, langsung aja. Caranya itu klik dua kali, lalu seret ke bawah, lalu klik add. Sudah ada relasinya terbentuk di sini, lalu klik close. Nah, langsung saja kita mau ngedesain query-nya. Yang pertama itu kita mau memasuki nomor urut di record. Yang kedua, kita memasuki kode, lalu nama mobil, lalu pembeli, lalu harga, lalu unit, lalu yang terakhir tanggal faktur. Oke, ini dia, kita udah mendesain query-nya. Lalu kita langsung saja next ke contoh kasus. Pertama, kita mau mengurutkan data berdasarkan field unit secara descending. Jadi fieldnya ini unit, kita buat descending. Langsung aja kita masuk ke record sort, lalu teman-teman klik descending, lalu klik run. Nah, di sini sudah tertera datanya ya, data unit ya, unit yang descending, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, untuk ini kita save aja, save as. So kita buat query satu aja, jadi deh. Oke, next part kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kita mau menampilkan data berdasarkan field pembeli yang namanya diawali dengan huruf A sampai P. Kita masuk ke view lagi, kita mau masuk ke nama pembeli, kita mau nyari dari namanya itu dari yang A, dari huruf A sampai P. Nah, rumusnya itu like, lalu tanda petik A sampai P, sorry, jangan lupa teman-teman masukkan tanda kurung ke kurung, lalu kasih tanda bintang, tanda petik, lalu klik run. Nah, di sini udah ada nama pembeli yang namanya dari huruf A sampai P. Oke, untuk kasus yang kedua kita buat jadi query yang kedua aja, sama kita save. Query kedua. Oke,
next kita cek dulu sudah ada. Next kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini kita mau menampilkan data berdasarkan field pembeli yang huruf ketujuhnya adalah huruf A. Jadi kita masuk ke desain, masuk ke pembeli. Nah, rumusnya itu kita petik, lalu buat tanda kurung sampai tanda tanya sampai 6 kali. Lalu A dan jelas bintang, lalu kita ketik, lalu kita buat run, kita langsung run. Nah, di sini udah ada tertera, yaitu sudah ada 4 record yang nama pembelinya yang huruf ketujuhnya itu sama dengan A. Ini ada Tuku Naga, Putri Karisma, Tuku Sarana, dan Tuku Bagja. Oke, next kita save dulu. Oke, next sebagai query keberapa ya? Oh, ini sebagai query ketiga. Kita objek. Oke, next kita ke kasus yang keempat. Kita mau menampilkan data berdasarkan field tanggal faktur, yaitu tanggalnya itu diminta dari tanggal 10 bulan 1 2012 sampai dengan tanggal 20 bulan 1 2012. So desainnya teman-teman kita kayak gini. Kita masuk ke tanggal faktur, yaitu karena diantara dan kalau ada kata-kata diantara itu teman-teman bisa pakai pimpinan secara cepat. Lalu kita masukkan tanggal yang pertama, lalu jangan lupa kasih tagline, lalu tambahkan n, lalu lagi masukkan tanggal yang kedua, yaitu tanggal 20 bulan 1 2012, lalu ditutup dengan hashtag, lalu kita run. Nah, ini sudah tertampil ada 7 record yang tanggal fakturnya itu dari tanggal 12, dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Oke, teman-teman, ini kita save sebagai query 4. Oke, next kita masuk ke kasus yang kelima. Nah, kasus yang kelima ini teman-teman kita mau menampilkan data berdasarkan field nama mobil, yaitu Jazz atau harga di bawah sama dengan 150 juta dan unit di atas sama dengan 10 jika Anda berhasil akan muncul 5 record. Nah, ini sebenarnya pertanyaan jebakan ya teman-teman dari dosen. Jadi sometimes
teman-teman bakal nemui pertanyaan jebakan dari dosen, karena dosen itu ingin melihat bagaimana tingkat kefokusan teman-teman dalam mengerjakan tugas Microsoft Access untuk mencari query. Jadi karena di data penjualan itu HondaJazz itu hanya unitnya hanya 1, 8, dan 10, jadi itu nggak mungkin lebih dari 10 ya teman-teman. Dan harganya itu HondaJazz itu nggak 150 juta, jadi harga HondaJazz itu 180 juta. Jadi teman-teman harus teliti untuk mengerjakannya. Oke, langsung aja kita masuk ke view-nya. Jadi rumus itu kita kasih nama mobilnya dulu. Oke, so kita masuk ke harga itu. Lebih besar teman-teman, 150 juta. Lalu unitnya itu bawah 10. Sorry, 10. Lalu langsung aja di run teman-teman. Nah, di sini udah tertera ya teman-teman, ada 3 record yang tersedia dari harga 180 juta HondaJazz dan unit yang di bawah dari 10. Oke, untuk ini kita save as sebagai query 5. Oke, last part kita ke kasus yang terakhir teman-teman. Kita membuat kotak dialog dengan menggunakan parameter berdasarkan tanggal faktur. Jadi ini gampang sih teman-teman. Jadi kita masuk ke desainnya, kita hapus yang tadi, kita masuk ke tanggal faktur. Kita klik ya teman-teman, tanggal faktur. Teman-teman jadi ini sebagai parameter. Oke, lalu run. Nah, ini teman-teman tanggal faktur sudah tersedia. Nah, itu tadi beberapa tutorial teman-teman bagaimana cara membuat query dan memecahkan beberapa kasus. Jadi teman-teman harus merhatiin kasus-kasus atau soal-soal tertentu. Bisa jadi dosen atau orang yang ngetes teman-teman itu buat soal jebakan yang emang soalnya itu nggak tertera di tabel kita, jadi
nggak ada data yang tertera, jadi teman-teman harus teliti dan bijak. Oke, sampai situ teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Stay safe, stay healthy, kita belajar, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.